Sandra ini memang luar biasa jahatnya, membiarkan Mutiara terus-terusan menjadi bulan-bulanan bagi semua orang. Dalam hal ini, dan kali ini, momen di mana Kenzo benar-benar kecewa kepada Mutiara. Yap, semua ini bermula ketika Mutiara ini bertemu di kamar mandi di acara wedding anniversary salah satu klien dari Kenzo alias teman baik dari Pak Aditya, teman-teman. Nah, di acara tersebut karena Kayla nggak bisa untuk menemani Kenzo sebagai couple, alhasil Kenzo minta bantuan Mutiara untuk jadi couple-nya kan. Makanya Kenzo sempat ajak Mutiara ke sebuah butik, beliin Mutiara baju, bahkan Kenzo sempat terpesona dan pada akhirnya Mutiara ikut ke acara tersebut. Namun sayang, ketika bertemu dengan Sandra di kamar mandi, semuanya jadi berubah. Sandra yang udah muak kesal kepada Mutiara langsung menumpahkan maksudnya semua amarah Sandra kepada Mutiara. Bilang ART lah, gak berguna, gak layak, dan gak pantas buat Kenzo dan lain sebagainya macamnya. Tapi ternyata Mutiara tidak tinggal diam. Sadar kalau harga dirinya selalu diinjak-injak oleh Sandra, membuat Mutiara pun juga langsung balik badan dan berbalik menyerang Sandra. Ini sebuah langkah yang bagus sebetulnya. Kalau teman-teman nonton pasti tahu betul di momen ini Mutiara bener-bener keren banget dan juga tegas. Mutiara berkata, Mutiara tuh selalu bisa dapetin apa yang Mutiara mau. Bisa jadi princess, bisa jadi pasangannya Kenzo. Bahkan meskipun pekerjaan Mutiara ini hanya seorang ART. Dan itu makin bikin Sandra tuh semakin emosional, semakin marah. Dan juga semakin bikin Sandra tuh kesal kepada Mutiara maksudnya. Karena Mutiara yang selalu aja bisa ngejawab dan bisa ngebantah ibaratnya. Lagian Sandra pun juga aneh, cari gara-gara, sedangkan Mutiaranya aja sama sekali gak pernah bikin masalah. Bahkan Mutiara pun juga berkata, saya selalu baik nih sama semua orang, makanya mungkin sekarang bisa sama Mas Kenzo, itu artinya banyak orang baik yang sayang sama saya. Gak tahu ya kalau Mbak kan orang jahat nih. Ya apakah mungkin ada orang yang baik mau sama Mbak? Kayaknya enggak deh, paling orang jahat lagi. Seketika ini bikin Sandra pun semakin marah kepada Mutiara. Dan akhirnya Mutiara pun juga meninggalkan Sandra supaya Mutiara pun juga bisa masuk ke kamar mandi. Ternyata gak lama kemudian Sandra ini berencana menyiram Mutiara dengan air pel kotor, teman-teman. Tujuannya ya tentu aja biar badan Mutiara bau, Mutiara pun juga dipandang jelek sama orang lain. Pokoknya image Mutiara tuh bener-bener seburuk itulah. Nah, saat keluar dari pintu kamar mandi, Mutiara kaget nih, refleks kan melihat bagaimana Sandra yang tiba-tiba langsung mau nyiramin ember pel ke depan wajah dari Mutiara. Seketika ya udah Mutiara pegangin aja dan melawan karena ya refleks aja. Namanya orang diserang pasti kan ada refleks buat ngelawan balik ya teman-teman. Alhasil Mutiara pun juga bertahan, langsung lakuin counter attack oleh serangan balik kepada Sandra hingga akhirnya Sandra pun disiram habis-habisan dengan air pel kotor yang udah bau dan bener-bener bau banget. Hal ini bikin Sandra pun juga marah besar. Sialnya karena Mutiara masih pegang embernya, Sandra pun terlihat basah dan terlihat sebagai korban. Tiba-tiba Kenzo datang dan Kenzo langsung menyalahkan Mutiara. Yap, Kenzo ini tuh memang tipikal orang yang mirip seperti Pak Aditya lah. Meskipun bukan anak dan juga ayah kandung ya, tapi selalu berpikir logis. Kalau memang di depan matanya tidak terlihat seperti itu, maka Kenzo gak mau nanggepin. Tapi kalau memang itu benar adanya, Kenzo bakal nanggepin. Ini gini, karena ngelihat ember ada di tangannya Mutiara, terus juga ya kondisi yang basah adalah Sandra, ya udah pasti Kenzo yang logis ini pemikirannya bakal menyalahkan Mutiara. Dan bener aja, Mutiara pun juga disalahkan. Tapi di sini Mutiara gak tinggal diam. Kok bisa ya Mas nyalain saya? Kan saya cuma bela diri. Kan Mas tahu sendiri yang selama ini jahat sama saya. Ya Sandra, saya sama sekali loh gak pernah punya niat buruk. Tapi Mas malah kayak gini. Alhasil ini bikin Mutiara pun juga kecewa. Karena kenapa harus Mutiara yang selalu dituduhkan seperti ini. Padahal Kenzo yang tahu Mutiara tuh sehari-hari seperti apa. Dan kalau menurut Mimin ini sangat make sense dan juga masuk akal. Cuman memang karakter Kenzo yang agak sedikit kurang ini tuh memang cukup bikin kecewa ya, tapi nggak bisa disalahin juga karena itu udah menjadi karakter teman-teman.
Karena ya orang yang karakter seperti Kenzo yang mikirnya logis, ngelihat apa yang ada di depan mata aja ya bakal sangat susah kalau dijelasin dengan orang yang sangat terbuka seperti Mutiara yang bisa melihat masalah dari berbagai macam sisi. Singkat cerita pada akhirnya Mutiara ngambek lah. Dan akhirnya Kenzo pun juga keluar dari kamar mandi tersebut dan membantu si Sandra ini. Akhirnya saat di luar ternyata Sandra mutusin buat balik lagi ke kamar mandi. Punya niat buruk lagi lah. Gak lama kemudian Mutiara pun juga keluar kamar mandi untuk bertemu sama Kenzo teman-teman. Awalnya ya tentu aja Mutiara tuh gak mau sampai Kenzo salah paham. Karena bagi Mutiara akan sangat rugi udah kerja di rumahnya Kenzo. Kalau Kenzo masih belum bisa tahu Mutiara ini gak salah, maka kedepannya bakal rugi karena Kenzo pasti bakal menaruh curiga terus nih sama Mutiara. Padahal Mutiara tuh gak pernah ngelakuin apa-apa yang dituduhkan sama Kenzo, yaitu nyiram si Sandra pakai ember. Emang nyiram tapi kan gak sengaja. Orang Sandra yang mau nyerang duluan ya daripada diserang mending serang balik dong. Setuju gak teman-teman? Nah, karena gak terima inilah akhirnya Sandra menjelaskan semuanya kepada Kenzo. Mutiara maksudnya. Mutiara menjelaskan, intinya saya gak salah mas. Kalau mas ngerasa logis, mas ngerasa ngelihat karena saya megang ember, terus yang basah adalah Sandra, itu artinya mas ngelihat Tuhan, angin, matahari itu berarti nggak ada wujudnya juga dong, nggak logis juga. Seketika di sini pun juga Kenzo terdiam. Kenzo pun cuma mikir kayak wajah-wajah yang bilang iya juga ya, karena memang harusnya jangan kayak gitu. Kenzo pun juga harusnya jangan terlalu ingin terlihat seperti dewasa, padahal yang salah tuh Kenzo dan juga Sandranya. Harusnya kan udah jelas-jelas Kenzo tahu Mutiara kayak apa karena Mutiara tinggal di rumahnya Kenzo sebaik apa. Tapi Kenzo ketika ngeliat Sandra sedikit aja ibaratnya fitnah-fitnah Mutiara yang bilang dia nyerang aku duluan, aku diserang nih sama Mutiara, kok langsung percaya? Ini kan gak masuk akal. Tapi pada akhirnya Kenzo pun juga menyesal dengan keputusannya ini. Nah singkat cerita teman-teman, gilanya lagi ketika Sandra di kamar mandi, Mutiara nih benar-benar gila dalam arti yang positif. Masuk kamar mandi dan balas dendam. Pokoknya marah-marah segala lain segala macamnya. Pokoknya sampai bikin mereka berdua tuh hampir berantem. Secara tiba-tiba ketika lagi berantem nih Sandra dan juga Mutiara, secara nggak sengaja, kelepasan sih lebih tepatnya, Sandra membanting badan dan kepala Mutiara ke tembok dan ini membuat Mutiara pun juga jatuh pingsan dan tidak sadarkan diri. Alhasil Sandra yang panik justru malah memasukkan Mutiara ke ruangan sebelah dekat kamar mandi yang mana itu adalah gudang teman-teman. Yang pada akhirnya udah Mutiara digeletakin di sana, digeletakin maksudnya, dibiarkan tidur di sana, tutup pintunya, dikunci, kuncinya diambil dan dibuang. Gila emang. Jahat bener, tapi beruntungnya nanti Mutiara pun juga bakal selamat. Prosesnya akan cukup panjang karena nanti pun juga Kenzo bakal bilang sama Kayla kalau Mutiara tuh nggak balik, hilang dan lain sebagainya macamnya. Tapi tenang, masih ada CCTV juga dan semoga aja CCTV di tempat tersebut tuh bisa menjadi sebuah jawaban bagi Kenzo untuk bisa benar-benar mencari Mutiara. Karena itu udah keterlaluan ya teman-teman, maksudnya setelah apa yang Sandra lakukan seminggu terakhir nih sama sekali kalau menurut ini udah nggak bisa dimaafin. Dan harusnya Kenzo bisa balas sikap tegas dalam momen ini. Ya Mimin yakin Kenzo tahu apa yang bakal Kenzo lakuin dan semoga aja Mutiara pun juga dapat keadilan dan kelakuan Sandra benar-benar terekam di CCTV. Harusnya sih terekam ya teman-teman. Emang bener-bener ya Sandra ini udah bukan lagi ular, licin bener teman-teman, udah kayak ular dan yang pastinya bener-bener jahat. Semoga aja ketahuan dan semoga Sandra pun bisa segera dilapori ke polisi oleh Kenzo karena ujung-ujungnya meskipun pada akhirnya anggap nggak ada CCTV ya ibaratnya, tetap aja Mutiara bakal selamat, bakal ngadu dan ngomong sama Kenzo. Jadi buat Sandra siap-siap aja bakal dibenci sama Kenzo karena ujung-ujungnya orang yang baik, yang benar dan bukan orang yang jahat pasti akan menang juga. Yang namanya kejahatan tuh nggak ada yang sempurna, pasti ada bekasnya. Makanya buat Sandra hati-hati aja karena Kenzo bakal membenci jika beneran ini benar-benar terungkap. Setuju ya teman-teman? Tapi kalau menurut teman-teman gimana nih? Kira-kira apakah Sandra ini harus dipenjara atau dipermalukan terlebih dahulu? Coba, kalau menurut teman-teman gimana? Boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi, dadah.